Halo semuanya teman-teman yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Connected in Jesus. Kita ada semua hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bawa hati kita, hidup kita, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini. We thank you Lord for all you've done. Untuk apapun yang Tuhan perbuat di hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau baik di hidup kami. Oh, I love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you've been so faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you every day. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you every day. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of your goodness, oh God. I'm gonna sing of your faithfulness. Ku nyanyikan kebaikanmu, ku ceritakan perbuatanmu, ku nyatakan kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah habis, yang tak pernah berubah, selalu bertambah di hidupku. Kebaikanmu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatanmu, untuk segala kemurahanmu yang selalu melimpah di hidup kami Tuhan. Ku mau bersyukur. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami nikmati kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam Connected in Jesus di Inspirasi Kristen, Digital Ministry Indonesia, dan di 20 akun media sosial kami, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Semuanya kami persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini yang baru bergabung dan sudah bergabung jemaat online kami, terima kasih
terus menyaksikan kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan bisa memberikan kau penghiburan, kekuatan, kedamaian, sukacita. Berharaplah pada Yesus, pandang pada Yesus, fokus pada Yesus, kau akan diberi kekuatan, kedamaian. Kehadiran Yesus pada saat Yesus lahir di dunia ini, di kandang domba di Palungan, membawa kelimpahan, membawa berkat bagi Maria dan Yusuf. Sebagai orang tua dari Yesus, mereka mengalami kesusahan yang luar biasa, hanya bisa sanggup melahirkan Yesus di kandang domba di Palungan. Tapi dengan datangnya orang Majus, berikan mereka emas, kemenyan, dan mur, kelimpahan terjadi. Mari malam hari ini kehadiran Yesus di kehidupan kita akan bawa kelimpahan, berkat-berkat sukacita, berkat-berkat kedamaian, kelimpahan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan di momen Natal ini. Karena Yesus telah hadir untuk engkau, guys, di malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami tersungkur di bawah kaki-Mu malam hari ini. Kami mau merayakan tinggal beberapa hari lagi momen kelahiran-Mu, malam Natal. Biarlah kehadiran-Mu ini membawa kekuatan, kelimpahan, kedamaian, sukacita bagi kami. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, berikan kami penghiburan, menguatkan kami. Biar kami makin sungguh-sungguh fokus pada Engkau Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus. Pakai birmut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah roh-Mu yang selalu berbicara melalui birmut hamba-Mu ini. Kami siap menerima firman malam hari ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Senang sekali Bapak Ibu. Tinggal 2 hari lagi, tinggal besok kita akan merayakan Natal 25 Desember 2025. Kehadiran Yesus membawa kelimpahan bagi kita, membawa kedamaian bagi kita, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Saat gembala-gembala di padang diberitahukan malaikat, mereka, marilah kita ke Bethlehem. Mari malam hari ini kita ke Bethlehem. Kita datang pada Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Bahwa di sanalah kita akan diberi kekuatan, penghiburan. Karena Yesus hadir ini untuk menyelamatkan kita. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan, ayat Alkitab, di mana tema dari khotbah saya yaitu Immanuel, kesetiaan Tuhan di tengah kesepian. Kesetiaan Tuhan di tengah kesepian kita. Haleluya. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sama-sama kita baca Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Konteks dari ayat ini yaitu nama Immanuel pertama kali muncul dalam Yesaya 7 ayat 14, yaitu saat itu Raja Ahaz dan Rakyat Yehuda, bangsa Israel, sedang menghindar atau sedang gemetar karena dikepung oleh koalisi musuh yaitu Syam dan Israel Utara. Alkitab mencatat hati mereka goyang seperti pohon-pohon di hutan yang digoyang angin. Ketakutan, gemetar. Mereka merasa sendirian, terpojok dan ditinggalkan oleh Tuhan. Di tengah kepanikan inilah Tuhan memberikan janji ini sebagai tanda kepada mereka. Dalam bahasa Ibrani, nama Immanuel ini terdiri 2 elemen kata yang kuat, yaitu Imanu, yang berarti kata im, bersama artinya, dan akhiran nu, kita, artinya bersama kita, dan El merujuk pada Allah yang Maha Kuasa. Jadi Immanuel bukan sekedar nama panggilan, tetapi Immanuel melainkan sebuah proklamasi eksistensi Allah, bahwa Allah hadir di saat tergelap sekalipun. Allah tetap hadir bersama engkau. Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Allah tidak pernah ghosting terhadap engkau. Dia terus beserta engkau sepanjang kehidupanmu. Dari detik pertama engkau lahir sampai detik terakhir kematian, Allah tetap hadir. Yesus tetap hadir bersama engkau. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salah satu fenomena sekarang ini yang paling menyakitkan adalah ghosting. Mungkin guys tahu, anak muda tahu ghosting, yaitu adalah ketika seorang yang kita percayai, teman kita,
yang kita kasihi tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan, memutus komunikasi, dan meninggalkan kita. Dan kita bertanya-tanya, salah saya apa? Akibatnya generasi sekarang ini mengalami depresi kesepian, epidemi kesepian. Kita punya ribuan teman di medsos, tapi kita merasa sendiri, merasa tidak punya siapa-siapa. Kita takut jika orang tahu kita aslinya, mereka akan pergi meninggalkan kita, mereka akan ghosting kita. Dunia hanya mau tahu engkau indah-indah, engkau pamer, flexing segala macam. Dunia hanya mengetahui engkau mempunyai segala-galanya, engkau happy, engkau punya barang-barang bermerek, punya rumah, apartemen dan segala-galanya. Dunia seperti itu. Tapi saat engkau susah, dunia akan meninggalkanmu. Dunia tidak mau peduli siapa engkau. Hari ini kita akan belajar tentang kabar baik. Kabar baik, jadi manusia bisa ghosting kita, manusia bisa meninggalkan kita, pacar bisa pergi, teman baik bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan memiliki nama dan karakter Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak punya fitur untuk pergi meninggalkan. Sekali lagi, Yesus tidak punya fitur untuk pergi meninggalkan dalam hubungannya dengan kita. Tapi dia adalah Immanuel, Allah beserta kita sepanjang kehidupan kita. Pernahkah guys di ghosting oleh teman? Rasanya bagaimana? Tidak enak sekali mungkin, bukan? Tidak enak. Kamu chat panjang lebar, tapi balasnya singkat, atau malah hanya di-read tapi tidak ditanggapi, dan akhirnya hilang kabar. Itu dunia. Tiba-tiba menghilang teman-teman kita yang kita percaya, meninggalkan kita hanya karena mungkin satu kesalahan kita, atau mereka tidak menyukai engkau lagi karena engkau tidak punya apa-apa lagi. Itu dunia. Perasaan ditinggalkan itu membuat kita ada luka penolakan. Kita takut berharap, takut percaya, dan merasa mungkin aku memang gak layak diterima dalam pertemanan, dalam apapun itu. Seringkali kita memproyeksikan trauma ghosting ini kepada Tuhan. Saat doa belum jawab, kita pikir Tuhan meninggalkan kita. Saat kita berbuat dosa, kita pikir Tuhan meninggalkan kita atau ilfil pada kita. Mari, hari ini kita luruskan konsep kita tentang Tuhan. Dia tidak pernah jauh. Dia selalu dekat dengan kita. Dia bukan mantan pacar kita. Dia bukan teman-teman kita yang pergi meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel. Dia Allah menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang berjanji untuk tetap tinggal, berkemah dengan engkau. Bahkan ketika semua orang memilih untuk pergi, tetap Yesus hadir untukmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 poin dalam khotbah saya bahwa bukti Tuhan tidak pernah ghosting atau meninggalkan kita. Bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau ghosting. Yang pertama, Dia datang ke hidup kita. Dia datang ke hidup kita. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Dalam kepercayaan lain, manusia harus berjuang. Dalam kepercayaan lain, manusia harus berjuang naik mencari Tuhan. Dalam kekristenan, Tuhan yang turun mencari manusia. Itu bedanya. Kata diam di ayat ini, dalam Yohanes 1 ayat 14, kata diam dalam bahasa Yunani adalah skeno, yang artinya berkemah atau mendirikan kemah. Orang kalau kita tinggal bersama-sama berkemah, itu berarti bersama-sama. Tidak akan pernah meninggalkan atau ghosting kita, meninggalkan kita. Tuhan tidak tunggu kita untuk bersih dulu baru Dia mau menemani kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak mau nanti kita bersih dulu baru Tuhan akan datang pada kita, menemani kita. Dia masuk ke dunia kita yang kotor, yang hina, yang berantakan, yang berdosa. Dia mendirikan tenda di tengah-tengah kekacauan hidup kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Kita bacakan Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam bahasa Yunani asli, struktur kalimat ini menggunakan double negatif, omi. Secara harfiah artinya, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Sekali lagi, aku tidak akan
dan aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu adalah maksud dari double negatif. Ini adalah penekanan yang sangat kuat dari firman Tuhan ini. Tuhan mempertaruhkan reputasinya. Tuhan mempertaruhkan reputasinya untuk menjamin bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Manusia meninggalkan kita kalau kita lagi susah, sudah tidak menguntungkan, sudah tidak menyenangkan. Mereka yang tinggalkan kita. Tapi kalau kita menguntungkan bagi mereka, mereka akan datang berbondong-bondong memuji kita. Tapi Tuhan menyertai kita karena ikatan perjanjiannya, covenant, dan bukan karena perasaan atau mood. Tuhan menyertai kita bukan karena dia lagi senang dia menyertai, dia lagi bad mood dia tidak menyertai. Apapun kondisimu, Tuhan itu menyertai kita. Dia Immanuel, menyertai engkau sepanjang kehidupanmu. Jangan mengukur penyertaan Tuhan dari merinding di ibadah, bergoyang-goyang, merasa ada urapan di situ Yesus hadir, atau dengan goyang-goyang dengan bahasa-bahasa roh, dan engkau berlompat-lompat, engkau merasa itulah penyertaan Tuhan. Ukuran dari janji firman-Nya, ukurlah dari janji firman-Nya kehadiran Yesus, bukan dari engkau merinding atau merasa engkau perasaan emosional saat ibadah. Sekalipun kamu tidak merasakan dia tetap ada. Yesus bukan hanya di gereja-gereja besar hadir. Yesus bukan hanya di gereja-gereja yang mewah. Yesus hadir dimanapun, kapanpun, siapapun. Yesus hadir. Dia Allah Immanuel, Allah beserta kita. Poin yang ketiga terakhir, dia menyertai kita di semua keadaan. Dia menyertai kita di semua keadaan. Mazmur 23:4, sama-sama kita buka. Mazmur 23:4. Mazmur 23:4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, puji Tuhan. Teman yang fake atau palsu hanya ada di saat kita sukses atau kita berada di puncak kesuksesan kita, karir kita, usaha kita berhasil. Teman yang palsu seperti itu. Tapi Tuhan Immanuel teruji justru saat kita di lembah kekelaman, saat kita di terpuruk sekalipun, berdosa, pendosa sekalipun, yang jauh meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Karena dia adalah esensi, dia adalah kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Dia tidak pernah tergantung mut-mutan. Dia terus mengasihi engkau. Apapun yang kau telah kecewakan hatinya, kau telah buat dia kecewa, tetap Yesus mengasihi engkau. Kata besertaku dalam bahasa Ibrani adalah imadi. Ini menggambarkan posisi yang sangat dekat, bahu-membahu. Tuhan tidak menempatkan atau tidak meneriakkan semangat dari atas tebing. Tuhan tidak meneriakkan semangat dari atas tebing. Ayo kamu bisa, kamu hebat. Tidak, dia turun ke lembah. Dia turun dalam kekelaman hidupmu, dalam kesusahan hidupmu, dalam penderitaanmu. Dia turun tangan, berjalan di samping kita, dan dia berkata, ayo kita lewati ini bersama-sama. Ayo kita lewati badai ini bersama-sama. Yesus hadir bukan karena dia akan meredahkan badai, tapi di tengah badai dia tetap beserta engkau. Dia beserta engkau. Jangan pernah khawatir, kecewa, atau merasa Tuhan jauh. Di tengah badai sekalipun, dia akan berikan engkau ketenangan, karena ada dengan Yesus bersama-sama dengan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Guys, ghosting yang terakhir ini, ghosting adalah perilaku manusia yang berdosa dan terbatas. Jangan samakan Tuhan dengan manusia. Jangan samakan Tuhan dengan manusia. Manusia bisa pergi meninggalkan engkau pada saat engkau susah. Tapi Yesus Immanuel dalam kondisi kekelaman pun, penderitaan apapun, tetap dia menyertai engkau. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Yesus. Namanya adalah Immanuel, yang artinya ketika teman-temanmu sibuk, dia ada. Ketika keluargamu tidak mengerti, dia mengerti. Ketika engkau susah, dia memberikan penghiburan. Ketika kamu merasa tidak berharga, dia tetap bersamamu, tetap tinggal bersamamu. Kesepian mungkin adalah perasaanmu saat ini. Kesepian adalah perasaanmu saat ini mungkin. Tapi fakta teologisnya adalah kamu tidak pernah sendirian. Guys, tidak pernah sendirian malam hari ini. Ada satu pribadi yang menemani engkau setia dari awal nafasmu sampai akhir nafasmu. Dia tidak pernah berubah.
bahkan sampai kekekalan. Dia adalah Yesus, Sang Immanuel, Juru Selamat kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehadiran Yesus Kristus, Immanuel ini, memberikan kita kekuatan, semangat, penghiburan, bahwa tenang, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Dia beserta engkau, dia berkemah dengan engkau. Jangan kau bandingkan Yesus seperti manusia. Manusia bisa meninggalkan engkau jika engkau susah. Sekali lagi saya katakan, manusia bisa meninggalkan engkau pada saat engkau susah. Tapi Yesus di lembah kekelaman pun dia mencari engkau, dia tetap setia. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Di momen Natal ini, sukacita kedatangan Yesus memberkati engkau senantiasa. Engkau dan sisi keluargamu diberkati dengan kelimpahan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kami mohon ampun atas semua kesalahan kami yang sering meragukan kehadiran-Mu. Saat ini kami mau bersandar pada Engkau karena kami tahu Engkau terus menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Hari ini kami menerima kebenaran bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Penuhi ruang hati kami yang kosong dengan hadirat-Mu yang manis. Kami mau Engkau bersama kami sepanjang kehidupan kami. Biarlah sukacita Natal terus menyertai kami. Dengan Engkau hadir di dunia ini, membawa kelimpahan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin percaya Engkau terus menyertai kami karena Engkau adalah Immanuel. Engkau beserta kami sepanjang kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok di malam Natal 25 Desember 2025. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya, amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sampai berjumpa kembali dalam Connected in Jesus di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.